Pastor Edward Huta Barat di Gereja Indonesia Revival Church. Baik, Bapak, hari ini saya ada sedikit pertanyaan untuk Bapak mengenai kerukunan antar umat beragama. Iya. Kita langsung saja untuk pertanyaan pertama. Kira-kira saya boleh tahu pendapat Bapak mengenai bagaimana Yesus Kristus mengajarkan kasih kepada sesama, termasuk yang berbeda keyakinan. Ya. Ada dua hukum yang sudah diterterakan dalam pengajaran Yesus Kristus, yaitu mengasihi Tuhan Allah dan mengasihi sesama manusia, yaitu di Matius 22 ayat 39. Karena kita adalah bagian dari manusia, Tuhan Yesus mengajarkan untuk saling mengasihi sesama manusia. Baik, terima kasih Bapak. Saya lanjut ke pertanyaan kedua. Kira-kira bisa ngasih ini nggak Pak? Kira-kira ayat Alkitab mana yang sering Bapak rujuk dalam membangun toleransi antar umat beragama? Seperti saya utarakan tadi, itu tertulis di Matius 22 ayat 39. Bunyinya, kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Baik, terima kasih atas jawabannya. Kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Apa peran gereja dalam memelihara kerukunan di masyarakat yang majemuk? Peranan gereja itu adalah sebagai penyuluh di dalam hidup rukun di dalam masyarakat, yaitu dengan cara yang pertama saling menghargai dan mengasihi sesama manusia, dan yang kedua hidup menurut hukum dan aturan yang telah diberlakukan oleh pemerintah kita. Baik, nah untuk pertanyaan terakhir, menurut Bapak, kira-kira bagaimana umat Kristen dapat menunjukkan kasih dalam kehidupan antar agama? Itu dengan cara menghormati sesama antar umat beragama, terutama dalam kehidupan sehari-hari adalah dengan bertoleransi, yaitu menghargai sekalipun berbeda-beda keyakinan. Baik, itu sudah pertanyaan dari saya. Sekian dan terima kasih Bapak Pastor. Terima kasih. Dalam agama Buddha, kerukunan antar umat beragama memiliki makna mendalam sebagai bentuk penghormatan terhadap keberagaman dan komitmen untuk menciptakan kedamaian di dunia. Tujuan utamanya itu untuk mempererat hubungan antara manusia, mengurangi konflik, serta mendorong saling pengertian dan toleransi. Melalui kerukunan, umat Buddha belajar untuk hidup berdampingan secara harmonis, saling menghargai perbedaan keyakinan, dan juga bekerja sama untuk kebaikan bersama, seperti menjaga kebersihan lingkungan dan membantu sesama yang membutuhkan. Kalau di dalam agama Katolik itu kerukunan antar umat beragama bermakna sebagai bentuk hidup bersama dalam kedamaian, dalam kasih ya, dan saling menghormati. Tujuan kerukunan ini yaitu untuk menghilangkan perbedaan yang dapat membuat konflik seperti tadi, juga memperkuat rasa persaudaraan antar umat manusia, antar umat beragama, yang kayak setiap orang itu bisa hidup tanpa memandang agama, suku ataupun ras yang lain. Menurut saya itu bagi umat Kristen sendiri ya, menurut saya kerukunan umat beragama berarti hidup berdampingan dalam kasih dan saling menghormati meskipun ada perbedaan keyakinan. Tujuannya ya untuk menciptakan perdamaian dan meningkatkan rasa solidaritas di tengah masyarakat yang majemuk. Dan dalam pemandangan Kristen juga menurut saya kerukunan ini bisa fokus pada kasih kepada sesama dan menghargai setiap perbedaan. Mengingat ya setiap orang itu adalah ciptaan Tuhan yang patut dihormati. Terus kerukunan umat beragama juga bisa bertujuan untuk mewujudkan kehidupan yang harmonis di masyarakat melalui gotong royong dalam berbagai aspek kehidupan sosial dan ya bisa juga kemanusiaan seperti itu. Kerukunan umat beragama dalam Islam itu memiliki makna bagian dari dakwah untuk menyebarkan kedamaian, keadilan, dan kasih sayang antara sesama manusia. Tujuan kerukunan ini adalah untuk memperkuat persaudaraan antar umat beragama, mengurangi ketegangan dan menciptakan dunia yang penuh dengan keharmonisan seperti itu. Islam mengajarkan bahwa setiap umat beragama berhak untuk hidup dengan damai dan bebas dari diskriminasi. Kerukunan ini juga bertujuan untuk membuka jalan dialog antar agama yang pada kiranya akan memperkaya pemahaman dan mempererat hubungan antar umat beragama. Manfaat
tujuannya kerukunan antar umat beragama dalam agama Konghucu itu agar terciptanya kehidupan yang harmonis, damai, dan juga saling menghormati. Tujuannya adalah memperkuat hubungan masyarakat dan menghindari konflik antar golongan.